Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan mencoba mempelajari tentang modal Ventura Syariah. Jadi modal Ventura Syariah ini termasuk alternatif pembiayaan berbasis syariah yang ada di Indonesia ya, karena modal Ventura ini termasuk ke dalam LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jadi selain untuk mendapatkan pembiayaan di bank syariah, kita juga bisa melalui modal Ventura Syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Jadi selain melalui bank syariah, pembiayaan juga bisa didapatkan melalui dengan perusahaan modal Ventura Syariah. Nah, di sini kita sebelum lebih dalam harus mengerti dulu apa sih pengertian modal Ventura Syariah ini. Jadi, menurut peraturan OJK nomor 35, bahwasanya modal Ventura Syariah merupakan usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Jadi kalau pasangan usaha yang mendapatkan pembiayaan melalui perusahaan modal Ventura Syariah ini harus didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk PT atau perseroan terbatas, kemudian koperasi, kemudian perseroan komanditer. Itu syarat-syarat perusahaan yang bisa mendapatkan pembiayaan dari modal Ventura. Kemudian pembiayaan perusahaan modal Ventura, PMF ini perusahaan modal Ventura terhadap pasangan usaha. Yang pertama, penyertaan saham. Nah, di sini berarti penyertaan modal kepada pasangan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas. Ini dilakukan dalam kurun waktu maksimal itu 10 sampai dengan 20 tahun. Kemudian selanjutnya itu diinvestasikan. Karena hal ini menunjukkan bahwa pasangan usaha yang didanai telah cukup besar dan mampu melakukan penawaran melalui pasar modal. Kemudian yang kedua ada yang namanya pembelian obligasi syariah. Penyertaan modal melalui sukuk. Jadi sukuk ini merupakan surat berharga yang berwujud sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan memiliki bagian yang tidak dapat dipisahkan. Sukuk ini ada beberapa macamnya ya, contohnya sukuk ijaroh, sukuk retail, sukuk negara, dan lain-lain. Kemudian di sini ada namanya pembiayaan bagi hasil. Nah, di sini ada akadnya mudharabah, kemudian ada musyarakah. Ini pasti kalian sudah nggak asing lagi ya, karena sudah sering sekali diulang-ulang tentang akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Karena kalian yang basicnya dari jurusan ekonomi syariah harus mengerti apa itu yang dimaksud akad mudharabah dan musyarakah. Kemudian di sini konsep perusahaan modal Ventura Syariah. Yang pertama, penyertaan modal. Jadi mekanisme dalam pembiayaan modal Ventura ini dilakukan dalam penyertaan modal kepada pasangan usaha. Kemudian yang kedua, bagi hasil. Nah, tadi bagi hasil itu kan ada akad musyarakah dan mudharabah. Jadi penyertaan modalnya itu dilakukan dengan pembiayaan dengan menerapkan prinsip syariah dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ya kan? Pasti kalau ada keuntungan dan kerugian pada akad musyarakah dan mudharabah, maka akan ditanggung bersama. Kemudian yang ketiga, konsep perusahaan modal Ventura Syariah ini termasuk kepada LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Berarti di sini kegiatan yang membedakan antara LKB atau Lembaga Keuangan Bank dan LKBB yaitu LKBB ini
LKBB ini tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat seperti yang dilakukan oleh bank. Tapi LKBB itu mengeluarkan surat-surat berharga, tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan ya, seperti tabungan dan deposito. Jadi modal ventura termasuk ke dalam LKBB. Kemudian yang keempat yaitu investasi. Jadi jaminan dalam pembiayaan modal ventura itu tidak diperlukan karena sifat pembiayaannya lebih condong ke bentuk investasi. Yang kelima, sumber dana internal dan eksternal. Jadi modal ventura ini sumber dananya dari internal dan eksternal. Nah, eksternal ini bisa dari dana pensiun. Selanjutnya, uang prestasi diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Jadi, apabila terjadi uang prestasi dalam pembiayaan modal ventura, itu upaya penyelesaiannya itu dilakukan dengan upaya damai, kemudian bisa ke pengadilan negeri atau melalui lembaga arbitrase. Di sini tujuan pendirian modal ventura. Yang pertama ada pengembangan proyek. Jadi dalam pengembangan proyek ini misalnya untuk proyek penelitian di mana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata ya, akan tetapi lebih bersifat pengembangan untuk ilmu pengetahuan. Kemudian pengambil alihan kepemilikan. Jadi tujuannya untuk mengambil alih kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. Sebenarnya ini juga itu termasuk ke dalam kelemahan modal ventura. Kenapa? Karena perusahaan pasangan usaha yang dibiayai oleh modal ventura dapat kehilangan kontrol. Kemudian kepemilikannya juga, karena seumpamanya nih, nanti ketika perusahaan pasangan usahanya itu menunjukkan gejala kegagalan ya, maka perusahaan yang bersangkutan itu cenderung untuk diambil alih atau bahkan langsung dilikuidasi oleh perusahaan modal ventura. Jadi itu termasuk salah satu tujuan tapi juga menjadi kelemahan dari modal ventura syariah itu sendiri. Selanjutnya kemitraan. Nah, kemitraan ini dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu pasangan usaha yang kekurangan modal. Kemudian yang terakhir, ini ada likuiditas, artinya membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. Berarti likuiditas ini kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Kewajiban ini berupa hutang yang harus segera dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, ini yang terakhir, pertanyaannya, mengapa sih pertumbuhan modal ventura itu belum pesat di Indonesia? Silahkan teman-teman untuk dikerjakan ya, seperti biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.